الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan semua segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di tengah kesibukan siang hari ini kita masih sempat memantapkan niat melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Isyirah ini dalam rangka sebagai wujud rasa iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang berada di sini termasuk di dalam golongan umat beliau yang telah mendapatkan memperoleh syafaatnya di hari akhir kami. Tidak lupa saya mengajak kepada kita semuanya, marilah
kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para jamaah Jumat rahimakumullah, kita menyadari ada banyak hal-hal yang berada di luar jangkauan kemampuan kita, di luar batas kemampuan manusia. Pertanyaan besarnya ialah, apakah setelah kita mati, apakah amal kita diterima apa ditolak? Apakah nanti kita lolos atau tidak kita ketika dihisab? Ini di luar kemampuan manusia. Apakah kita nanti selamat menuju surga saat melewati Shiratul Muntaha, Shiratul Mustaqim? Hal ini juga di luar kemampuan kita. Apakah nanti kelak beberapa ratus tahun yang akan datang, apakah anak-anak cucu-cucu kita hidup aman? Apakah rezekinya lancar? Apakah hidupnya dalam fitnah yang sangat berat? Ini kita tidak tahu, karena hal ini di luar kemampuan kita. Para jamaah Jumat rahimakumullah, hal-hal yang di luar kemampuan kita, hal-hal yang di luar nalar kita, kita tidak bisa usahakan dengan ikhtiar saja. Namun kita harus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal kita diterima, agar kita selamat dan kita lolos saat melewati Shiratul Mustaqim. Upaya yang kita bisa lakukan adalah hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamatkan anak-anak cucu-cucu kita setelah kita mati, dimudahkan rezekinya serta dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meskipun ikhtiar itu penting, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat penting. Setidaknya untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita. Dalam hal ini ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya kepada Allah lah kita meminta, hanya kepada Allah lah kita memohon, hanya kepada Allah lah kita bergantung. Walaupun harus takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meminta kita kepada yang lain. Jangan percaya pada roh hidup, dayang-dayang ataupun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Yakinlah hanya kepada Allah lah kita meminta dan memohon, hanya kepada Allah lah kita berdoa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah yang Maha Esa. Diperkuat lagi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum. Niscaya aku ijabai, aku kabulkan doa-doa kalian. Allah di sini memerintahkan kepada kita, berdoalah wahai para hambaku, berdoalah hanya kepadaku, jangan kepada yang lain-lainnya. Pasti aku ijabai, pasti aku kabulkan doa. Oleh karena itu, bertauhidlah, memohonlah dan memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua, bereskan dan selesaikan kewajiban-kewajiban kita terlebih dahulu. Artinya
ada beberapa hal yang wajib dan dalam syariat yang harus kita tuntaskan dulu. Zakatnya beres, sholatnya beres, puasanya juga beres. Setelah perkara-perkara yang wajib ini sudah beres, jika kita berdoa tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayu doa asma, doa apa yang didengar, yang diijabahi oleh Allah? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, jawfal lailil akhir, yakni di sepertiga malam. Wa dubura kulli shalawatil maktubat, yang kedua adalah selepas sholat fardu. Jika sholat fardunya sudah beres, barulah berdoa. Namun terkadang, mohon maaf, kita rajin berdoa, bahkan berzikir, dan juga rajin sholat, tetapi sholatnya belum. Kita sudah rajin berdoa, sudah rajin berzikir, tapi sholatnya bolong-bolong. Tentu ini menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tauhid itu yang murni hanyalah kepada Allah. Kita memohon dan meminta kepada hanyalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan sebagai hamba, bereskan dulu kewajiban-kewajiban Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berdoalah dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih. Hilangkan dendam, dengki, rasa permusuhan, sombong, riya, dan munafik. Jika kita mampu berdoa dengan hati yang bersih, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Jumat rahimahullah, yang terakhir, yang keempat, yakni luqmatul halal, mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang halal, yakni mengkonsumsi makanan minuman yang halal. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, baik jenisnya maupun cara kita mendapatkannya, maka harus dengan cara yang halal. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, atimmat amakan, makanlah kamu dengan makanan yang halal saja. Takun mustajabat da'wati, pasti niscaya doamu akan diijabah dan dikabulkan. Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita dan memberkahi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yarda liman jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ayyuhum min adrin wa ulum min khabar. Amma ba'd, faya ayuhan nas,
اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين بالعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين وعن الكلمة إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر تقيم الصلاة